Selamat pagi. Luar biasa. Sebelumnya kita kan belum saling kenal ya. Jadi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maka nama aku Dinawati, bisa kalian panggil Karina atau Kak Mati. Karena di sini dari mahasiswa Universitas Lampung, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2023. Oke, selanjutnya kan kita juga udah kenal sama kalian. Kalian boleh memperkenalkan diri dulu. Sebutkan nama lengkap, nama panggilan, kemudian hobi dan cita-cita. Selanjutnya mau dimulai dari mana nih? Oke, di sini dulu ya. Oke, itu kan. Nama saya Said Kasani, profesi dipanggil Aides. Hobi saya menggambar, cita-citanya menjadi arsitek. Selanjutnya, nama saya cita-cita Aura. Hobi saya mengarang, cita-cita saya Perkenalkan, nama saya Dida Wahya Satya, biasa dipanggil Dido. Hobi saya mancing, cita-cita saya konsultan. Nanti selama ini gak ada aja. Baru dapat aku. Selanjutnya, Nama saya Akbar, hobi saya main futsal, cita-cita saya menjadi sukses. Saya organisasi, cita-cita hobi saya yang paling musik, cita-cita saya sukses di sini. Saya secara Bowo, biasa di Indonesia, hobinya mancing, cita-citanya arsitek. arsitek. Nama saya Fauzan Firdaus, kajian psikologi. Hobi saya bermain game, cita-cita saya miliarder. Untuk memulai sesi bimbingan pada siang ini, silakan salah satunya mungkin doa dan nanti proses bimbingan dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang mau berdoa? Coba kalau nggak ada ditunjukin. Coba boleh ngomong. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Tidak. Sebelumnya kan
Saya keren ya. Wes, keren. Keren kan? Tapi sekarang Wes, keren ya. Satu persatu. Kembali. Rajin. Sudah benar. Jika membuat Selanjutnya untuk dalam sesi bimbingan kelompok ini nanti ada peraturannya ya Pak. Jadi nanti akan dilaksanakan 1 kali 30 menit, 35 menit. Dan selama bimbingan kelompok kemudian diharapkan untuk tetap kondusif, aktif dan kelompok, kemudian saling menghargai pendapat dari teman-teman. Jadi nanti kemudian tadi kan ada yang pernah melihat peristiwa ini itu gimana? di kelas Di kelas itu yang melakukan teman-teman sendiri atau teman sendiri. itu bentuk rasanya seperti apa? Seperti mengumpul. Kemudian itu dilakukan secara terus-menerus hanya seperti itu. Mungkin dari pengalaman yang lain pernah melihat atau merasakan yang begitu. Pernah. Terus apa nih yang kamu rasakan ketika ada teman-teman yang mengalami perilaku begitu? Ada rasa empati, Kasihan. kasihan. Kemudian apa lagi? rasa ingin menolong. Rasa ingin menolong. Terus apa yang kalian lakukan kalau misalnya terjadi peristiwa begini? Menyerah. Mengenai melakukan berbeda mungkin? Melakukan berbeda. Nah, jadi bullying itu tindakan agresif yang disengaja dilakukan berulang-ulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan baik fisik, mental, atau sosial antara pelaku dan korban. Nah, bullying ini bukan sekedar bercanda, kayak melainkan bentuk kekerasan yang bisa menyakiti fisik, kemudian emosional kita, kemudian sosial bahkan mental dari siswa. Nah, fenomena ini dapat terjadi dalam kelas, dalam sekolah seperti yang tadi diceritakan, kemudian bahkan diperluas melalui media sosial, nah itu namanya cyberbullying. Kayak pencemaran nama baik gitu. Kalian pasti sering kan berbagai kayak misalnya sindir-sindiran di medsos, kemudian saling mengejek, saling menghina, seperti itu. Nah, bullying ini merusak iklim sekolah karena membuat korban itu merasa takut, merasa cemas, jadi malas ke sekolah, kemudian merasa nggak aman dan kehilangan semangat belajar. Dan sementara pelaku bullying itu sendiri bisa terbiasa dengan perilaku kekerasan. Nah, ada juga namanya jenis dan contoh bullying. Coba ada yang tahu jenis bullying itu apa aja? Ya, cyberbullying. Fisik, Ya, verbal, dan sosial. ya, benar. Oke, kalau bullying fisik seperti apa misalnya? Contohnya itu kayak menyakiti tubuh atau memukul makanan di orang lain yang mengambil itu. Oke, benar sekali. Jadi bullying fisik ini melakukan tindak kekerasan pada tubuh sang korban, kayak bisa memukul, kemudian dorong, menampar, menendang, atau menjebak dan segala lain benar yang lain karena tindakan sama korban. Selanjutnya ada bullying verbal. Ada yang bisa jelasin? Seperti mata-matain kawan dengan kita itu. Iya, betul sekali. Ya, bullying verbal itu kayak iya benar yang tadi dikatakan kayak dengan kata-kata gitu kayak "Ih, kamu nih gendut, kamu nih jelek, pokoknya yang menyakiti gitu kan." Lebih sakit gak sih kayak dikatakan
kayak manggil, ada kan dari teman-teman sekalian bisa nih manggil temennya kayak masihkan, woi gampang, woi itu ya kan? Ya itu ternyata salah satu bentuk bullying teman-teman. Jadi itu jangan kita lakukan lagi ya. Selanjutnya ada bullying sosial. Ada yang bisa jelasin? Iya? Membuat orang lain. Oke, bisa jadi bullying sosial ini bentuk bullying yang merusak hubungan sosial korban dengan orang lain. Kayak seperti memunculkan teman, misalnya kayak pasti di SMK ini banyak kan ya yang circle-circlean gitu. Dia nggak usah kenal sama dia bawa nggak usah diajak. Teman-teman sekalian pernah mengalami udah seperti itu? Apa kalian yang apa itu? Iya. Saya masih pernah. Gimana tuh ceritanya? Saya di dalam Gimana misalnya kayak orang itu nggak usah diajak apa gimana? Kemudian ada juga cyberbullying atau juga kayak bullying di dunia maya atau di sosmed. Kalian pernah nggak sindir-sindiran atau ada status menyebar kebencian gitu kepada orang lain? Punya sosmed semua kan?
tentang depresi dan kecemasan, berbagai masalah kesehatan fisik dan psikologi. Cara mengatasinya menjadi korban dan menjadi pelaku. Analisis penyebab menghubungkan pihak lain yang bisa menolong dan melindungi seperti guru, orang dewasa atau keluarga. Oke, terima kasih Isya. Dari studi kasus yang telah dirumuskan oleh kelompok 1, yaitu tentang apa tadi pengeroyokan ya yang terjadi Di sekolah. Oke, itu kasus yang luar biasa ya. Kalau menurut tanggapan dari kelompok 2, cara pencegahan atau mengatasinya itu menurut kalian sudah benar atau ada yang benar? Menurut kami sudah cukup benar. Ya. Selanjutnya dari kelompok 2. Izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok 2 ingin masih studi kasus bullying di sekolah. Kasus Rina adalah siswa kelas 8 yang sering diejek oleh teman-temannya karena penampilan fisiknya. Setiap hari ia dipanggil dengan julukan yang merendahkan. Tidak hanya itu, julukan beberapa teman juga mengupload video atau foto Rina ke media sosial dengan caption yang mengakibatkan Rina menjadi menurun, prestasi menurun dan sering izin tidak masuk sekolah. Analis jenis bullying, verbal dan cyberbullying. Dampaknya psikologi, percaya diri menurun, stres dan depresi. Akademik dan sosial seperti menarik diri dari lingkungan. Penyebabnya lingkungan pertemanan yang tidak sehat, kurangnya pengawasan guru dan orang tua. Solusinya adalah sekolah menggunakan konseling pada korban dan pelaku, dan membuat tugas terkait bullying. Orang tua dan guru bekerjasama mendukung korban. Sekian itu saja presentasi DPR. Oke, tadi dari studi kasus dari kelompok 2 tentang bullying, cyberbullying dan sosial. Kayak mengejek gitu di media sosial, tindakan aib gitu kan. Kalau tanggapan dari kelompok 1 sendiri nih, kira-kira ada tanggapan nggak dari studi kasus yang dikerjakan oleh kelompok 1? Mungkin dari dampak dan pencegahannya. Cukup. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Tadi kan kalian sudah merumuskan studi kasus. Yang satu tentang pengeroyokan dan yang satu dari yang telah kalian rumuskan tadi, dari dampak dan penyebab serta solusinya sudah cukup lengkap ya. Dan kalian sudah paham gitu tentang cara mengatasi dari bullying tersebut. Nah, aku mau nambahin lagi bahwa dampak bullying itu nggak cuman dari nggak cuman buat korban aja, tapi bisa berdampak buat si pelaku dan lingkungan sekitar. Kalau buat dampak buat si korbannya sendiri itu pasti ada jelas dari aspek psikologis atau emosionalnya. Pasti ada rasa takut, rasa cemas setiap kali ke sekolah atau
luka, memar, atau sakit akibat kekerasan fisik itu. Untuk dampak sosialnya, bisa jadi si korban ini menarik diri dari lingkungan dan sulit menjalin pertemanan karena adanya trauma tersebut. Kayak dia pasti jadi menyendiri gitu kalau si korban bullying itu. Kalian pasti pernah mengalami, pernah melihat gitu kan, ada artinya seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi ya teman-teman semua. Dan dampak bagi pelaku sendiri, ada yang bisa dibikin dampak bullying bagi pelaku. Kira-kira apa? Ya. Jadi apa? Oke, boleh. Jadi dampak bullying itu tidak hanya bagi korban ya, jadi bagi pelaku juga. Kayak timbulnya perilaku negatif, kayak terbiasa menggunakan kekerasan, menyelesaikan masalah. Jadi dia tuh kayak semena-mena gitu, kayak merasa berkuasa gitu. Terus menganggap kekerasan itu hal yang wajar sehingga sulit untuk mengontrol emosi dari diri sang pelaku. Kemudian untuk dampak akademik dan sosialnya, bisa mendapatkan sanksi sosial, bisa didiskorsi atau bisa dikeluarkan dari sekolah. Jadi jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan bullying. Bahkan bisa juga ya dijauhi sama teman-temannya gitu kan. Kemudian dampak jangka panjangnya sendiri bisa beresiko tinggi terlibat dalam tindakan kriminal ketika dewasa. Kemudian sulit membangun hubungan sehat karena terbiasa untuk merendahkan orang lain. Kemudian ada juga dampak bagi lingkungan sekitar, lingkungan sosial gitu. Ada yang bisa jelasin dampak bullying lingkungan sekitar atau lingkungan sosial? Kira-kira? Ya, yang jelas nggak tahu. Oke, yang jelas dampak bullying untuk lingkungan sekitar kita. Jadi suasana belajarnya itu jadi terganggu. Kayak sekolah itu jadi tempat yang menakutkan, bukan tempat yang menyenangkan gitu. Kemudian rasa aman siswa hilang sehingga kegiatan belajar tidak kondusif. Kemudian yang juga meningkatnya konflik sosial. Tercipta kayak kelompok-kelompok atau gangster gitu ya. Kan ada kan ya di sekolah gitu yang saling mengejek atau menindas, kemudian solidaritas antar siswanya melemah. Selain itu juga berdampak bagi sekolah. Iya kan? Karena perilaku bullying itu ya sekolah dicap nggak aman gitu. Sekolahnya itu tuh karena terjadi kekerasan di sekolah ini. Itu jadi sekolahnya kan yang jelek. Kemudian orang tua itu bisa kehilangan kepercayaan pada pihak sekolah. Jadi setelah melakukan bimbingan ini, teman diharapkan bisa apa? Bisa ya menghindari bullying. Kemudian untuk strategi pencegahan bullying di sekolah, yang pertama kita harus meningkatkan empati, yaitu belajar memahami perasaan orang lain, kemudian tidak menertawakan atau ikut-ikutan saat melihat temannya dibully. Kalau bisa kita, kalau bisa emang nggak bisa dilerai, kita laporkan juga pada pihak pendidikan. Kemudian berani menolak bullying, mengatakan stop atau jangan lakukan itu kepada pelaku, dan tidak membiarkan teman menjadi korban sendirian gitu. Kemudian berani melapor ke tadi, kayak kita tuh harus berani melapor ke BK. Jadi jangan takut, kan biasanya ada ancaman gitu ya. Gak usah dilapor, nanti saya gitu kan. Nanti saya cegah kalau mau jalan gitu kan. Jangan, kita harus berani melapor ke apa-apa. Selagi itu hal yang benar. Kemudian menciptakan persahabatan yang positif, yaitu membentuk kelompok belajar atau bermain yang inklusif dan mengajak teman-teman yang dikucilkan agar merasa lebih diterima. Jadi ketika ada teman kita yang menjadi korban bullying, sebaiknya merangkul lah, kayak mengajak untuk bermain
menjadi bahan kritikan yang oknum satu kelas dengan usia sendiri. Kemudian menurut kamu gimana sih perasaan Korbannya menjadi minder dan introvert. Ya. sebenarnya jika kamu jadi kita tuh masih kelas satu ya, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu itu biasanya yang melakukan itu masih kelas Ya. biasanya itu masih Itu kan korban introvert. kamu kan menjadi terus perasaan kamu gimana? Oke, dengan menjadi perubahan komunitas atau menjadi jangan sampai hal itu terjadi karena dampaknya yaitu kita jadi merasa minder, jadi introvert, jadi pendiam, dan itu tuh suatu hal yang tidak terpuji. Jangan sampai itu diulangi kembali ya teman-teman. Karena itu bisa merusak total dari satu keluarga. Dan itu nggak ada ukuran juga nggak sih kita kayak melakukan itu kalau itu nggak ada kan? Ada dokumennya. Nggak ada kan? Kayak merasa kayak gitu enggak kan? Oke, sebagai dunia ini jangan sampai hal itu terjadi lagi karena itu bisa tadi merusak komunitas korban. Jadi kita sama-sama di situ belajar, sama-sama support, sama-sama bantu. Kalau misalnya ada temannya yang seperti itu, enggak begitu belajar. Kan kalian yang buat teman-teman seperti ini. Adalah sampai itu terjadi, kalau emang korbannya nggak berani, ini apa aja kemudian dia membacakan dari yang seperti ayat Aku mengenal saya berbunyi random dulu di kata-kata lain sama netizen. Mulai sekarang nggak pernah post video lagi. dampaknya sama seperti itu ya. Dia kayak berkorban video lagi padahal dia minta Ini sebentar. yang luar biasa ada konflik ini kayak kita jadi menutup diri kan sebenarnya. Kamu ikut sampai ya satu lagi deh, masuk lagi masalah kalimat pertanyaan dari apa
Nah, itu kira-kira banyak terjadi ya ini. Kita sebagai siswa yang awalnya kan memang belajar ya, itu jangan sampai terjadi lagi. Kalau melakukan bimbingan ini, kita harus bisa tahu gimana cara mencegah bullying, kayak bagaimana sikap hati, kemudian saling menghargai, bisa dipahami itu kan? Selain ini selama pembelajaran bisa diterapkan, bisa disosialisasikan ke teman juga lain. Oke, mulai dari sekarang kita stop bullying dan kekerasan di sekolah. Oke teman-teman, setiap dari kita itu punya hak untuk merasa aman, merasa dihargai, kemudian banyak teman di sekolah. Karena di situ kita sama-sama belajar ya, sama-sama punya hak untuk menuntut ilmu kemudian. Bullying dan kekerasan ini hanya akan melukai diri sang korban, tapi dengan saling menghargai, mendukung, menjaga satu sama lain, kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan damai. Dan perlu diingat, menjadi teman yang baik jauh lebih baik dan lebih berharga daripada menjadi orang yang menakutkan. Jadi banyak manfaatnya kita melakukan kebaikan daripada kita melakukan itu tidak bullying lagi. Emang apa sih keuntungan dari bullying itu? Dia bisa mendapatkan pengakuan. Ya juga kan. Bullying itu kacau. Oke, tadi kita udah membahas terkait pencegahan bullying, dampak dan strategi yang akan dilakukan, serta ada studi kasus yang kita bahas. Terus selanjutnya kita akan membuat deklarasi anti bullying. Silakan nanti teman-teman menuliskan di sticky note deklarasi anti bullying, kemudian ditempelkan di papan tulis. Tulisannya itu kami berkomitmen untuk menghormati teman, menolak kekerasan dan berani melapor ketika melihat bullying. Dan itu harus bisa kita
Baik.